Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Sahlan. Kesempatan kali ini saya sedang bermain di Dieng ya. Lebih tepatnya mengunjungi spot wisata Bukit Skuter yang merupakan salah satu spot wisata di Dieng dengan view 360 derajat teman-teman. Area camp dan ada pemandangan ya, Gunung Sindoro, Gunung Prau, Gunung Pangonan, Sipandu, Pakuwojo, Gunung Merapi, Raga Jambangan dan Nagasari. Ini view-nya, view di Gunung Sindoro, Bukit Skuter ya teman-teman. View sebelah sana ada Gunung Slamet, ada Gunung Raga Jambangan, dan ke arah sana itu ke arah Banjarnegara maupun ke arah Pekalongan ya. Nah, sementara itu view Gunung Sindoro dan juga kawasan Dieng Plateau. Oke, kesempatan kali ini kita spesial ya, bareng cerita anak desa Banjarnegara yang lagi punya Banjarnegara, punya kawasan nih. Dan satu lagi nih, kita ketemu masternya juga ini. mana? Kacung Explorer. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini sama Kacung Explorer, salah satu kreator pedesaan baik di dalam maupun luar negeri ini teman-teman. Dan kali ini lagi liburan di Dieng. Udah berapa lama ini Mas Kacung? Udah 2 hari, 2 hari 2 malam ya. 2 hari 2 malam. Oke, selamat menikmati paginya dulu. Nanti minta izin lanjut ngobrol lagi ya Mas Kacung. View pagi di Bukit Skuter nih, pemandangannya berupa Gunung Sindoro itu teman-teman di depan, dan juga Gunung Prau di samping kiri kita. Oh, itu kiri Prau ya? Ya, ini Gunung Prau. Baru tahu Ini Gunung Prau. Iya. Oh, itu Gunung Prau. Itu Pakuwaja. Paku aja. Pakuwojo. Oh, terus Sikunir apa? Oh, Sikunir sebelahnya. Perahu di mana, Mas? Puncaknya di mana perahu? Puncaknya itu memanjang, ini puncak semua. Hubungan ini. Oh, Kalau Sumbing di mana? Sumbing berarti di Belakang balik, itu ya? di belakang Sindoro. kalau Bukit Prau kan kelihatan semua. Ya, kita lagi ngobrol santai sama cerita anak desa Banjarnegara atau Mas Peceng. Ya. Nama aslinya siapa sih? Saya lupa. Kalau nama aslinya Muhammad Mahbub. Muhammad Cuma- Mahbub apa Mahfud? Mahbub. 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 Cuma orang katanya susah manggilnya kalau Mahbub. Jadi Mahbub. Mahfud. Mahbub aja. Mahfud. Oh. Nah, saya kasih nama samaran aja Peceng. Peceng. Gitu, biar lebih gampang. Nama lebih gaul. Simpel gaul. Nama gaul. Orang jarang ada yang tahu nama saya pribadi saya loh. Nah, Oh. itu salah satu identik saya. Keunikannya. Keunikan. Keunikannya di Benang merahnya ya. benang merahnya harus dapat di situlah, letak dan posisinya biar daya tariknya. Ya, pokoknya kali ini kita spesial ngobrol teman-teman, nggak ngonten tapi ngonten obrolan seputar Jadi anu. konten itu nggak harus tegang-tegang amat teman-teman, ya kan? Kita harus ada bercanda kayak gini, nggak usah tegang-tegang lah. Namanya dunia perkontenan, dunia digital, nggak usah terlalu tegang ya. Betul, Santai betul. aja. Kalau tegang namanya apa? Tegang kanebo kering, tahu kanebo kering kalau air kaku teman-teman. Ya jadi kayak gitu, nggak usah tegang-tegang, santai aja biar kita ada goyahnya, nggak cepat tua. Siap. Oke. Oh, harus kayak gitu. Siap, mantap. Itu wejangan dari CAD. Iya, itu semua bagi kita, bagi untuk semua. Oke, ya. Sekarang kita menyapa Mas Kacung Explorer. Bagus ini ya kan? Oke teman-teman, setelah kita barusan ngobrol ya, walaupun sedikit sama
pemilik akun YouTube Cerita Anak Desa Banjarnegara atau CAD ataupun Mas Peceng. Sekarang kita ketemu salah satu master yang menjadi panutan kita semua di konten seputar pedesaan teman-teman, yaitu Kacung Explorer. Kita sapa bersama teman-teman. Selamat pagi Mas Kacung Explorer. Iya, selamat pagi Mas Mas Sahlan. Oke. Ya. Yes. Gimana kabar Mas Kacung? Alhamdulillah kabar hari ini baik, secerah pagi ini. Iya. Di Ini Dataran Tinggi Dieng. Alhamdulillah, ini kan saya kemarin dapat kabar dari Mas Cerita Anak Desa ya, bahwa beliau lagi main di Dieng sama Mas Kacung. Jadi Iya. alhamdulillah saya juga punya waktu dan kesempatan, saya nyusul ini ke Dieng Iya. pagi-pagi Kebetulan rumahnya dekat juga Iya. kan. di Wonosobo. Jadi kapan-kapan Mas Kacung juga kalau main ke Wonosobo bisalah mampir ke rumah. Kalau boleh tahu nama channelnya apa? Hobi jalan-jalan. Hobi jalan-jalan. Jadi teman-teman, ini ada hobi jalan-jalan yang sebelumnya juga pernah konten es juga di Dieng Oh, tahun lalu. tahun lalu. Tahun lalu. Nah, kita datang ke sini itu sama Cerita Anak Desa. Iya. Nah, diajak untuk mengejar embun pagi yang ada di Dieng Kulon, tepatnya di daerah dekat Candi Arjuna ya, Banjarnegara. Iya. Jadi kira-kira seperti itu kedatangan saya ke sini. Oke. Sebenarnya utamanya bukan konten, saya bersama keluarga. Liburan gitu ya. Liburan sebenarnya, cuman sambil konten. Iya. Siapa tahu kan ada secercah harapan. Betul. Ini ngomong-ngomong, kalau boleh tahu ini Mas Kacung ini ya, sebetulnya perkenalkan diri. Betul. Oh, iya, Mas benar. Kacung itu nama aslinya itu siapa sih? Dan kenapa diberi nama Kacung Explorer gitu? Oh iya, sebenarnya nama asli saya itu Altri Kalabakdu. Bisa di Instagram saya, Thread. Oke. Dan nama asli saya itu ya. Kenapa saya dinamakan Kacung Explorer? Sebab saya itu ada darah campuran. Kalau dari ayah ada campuran Bugis di Sulawesi Selatan, di Parepare. Kalau dari ibu itu dari Bangkalan, Madura. Kacong itu kan biasanya orang kan salah tangkap kacung. Kalau kacung beda. Kalau kacung itu budak kayak gitu. Oh iya iya. Kalau kacong, kalau bahasa Madura itu anak laki-laki. Oh. Sama dengan Jawa itu kan tole. Kalau perempuan du. Kalau gitu. di Madura itu kayak emping. Kalau di Sulawesi anak laki-laki itu namanya la. Oh gitu. Kayak la bakdu. La bakdu. Berarti itu bacanya itu kacong ya, bukan kacung ya? Biar ada sisi keunikan di nama channel saya. Kenapa saya mengambil di daerah nama Madura ya, biar ada sisi uniknya dan strongnya ya kan. Namanya kacong. Karena jarang ada orang Madura juga, pemuda Madura yang konten tentang pedesaan kan jarang. Iya. Nah, Mas Kacong ini sendiri sudah berapa lama main YouTube? Sebenarnya main YouTube itu sudah lama, sudah tahun 2019 buka YouTube. Cuman nggak suka video nggak sering ngambil video atau apa, cuman hanya foto-foto. Cuman mulainya itu 2019, aktifnya itu tahun 2020. Pertengahan 2020. Jadi sudah berapa ya? Saya lihat ya. Buka YouTube-nya tahun 2019. Aktifnya, maksudnya benar-benar aktif itu di tahun 2021. Oh gitu. Tahun 2021. Jadi udah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Sekarang subscribernya sudah hampir 170.000 ya. Masih ini, masih alhamdulillah ya, masih silver button, tapi sangat bersyukur ya dengan mantep. Konten apa adanya, yang penting bisa menghibur ya, alhamdulillah. Ya, jadi gini, saya kan juga sering lihat juga itu Mas Kacong kan nggak rutin upload gitu ya, tapi kok viewernya bisa bagus, itu kuncinya itu gimana? Jadi sebenarnya teman-teman menjadi seorang konten kreator terlebih YouTube itu nggak gampang sekarang. Mungkin dulu kalau saya pun aktif di 2019, 2021 mungkin view-nya bakal meledak. Sekarang itu persaingan YouTube tuh banyak karena orang-orang itu sudah melihat sisi positifnya di YouTube, tapi tidak melihat sisi negatifnya. Sisi negatifnya itu pertama ya harus banyak berkorban waktu. Kita nggak, sebenarnya tips triknya itu seperti ini Mas. Kita itu kalau mau, kenapa konten saya meledak, sebab saya itu effortnya harus besar, itu yang niat. Yang penting niat.
Yang kedua adalah kita tahu kesukaan kita dan bisa menguasain apa yang kita mau konten. Yang ketiga, jarang terekspos sama orang. Itu terekspos maksudnya orang jarang konten di situ. Iya. Ataupun kalau orang sering konten di situ tapi kita bisa di luar tema itu. Itu aja. Salah satu kunci itu salah satunya. Tahu benang merahnya. Meskipun ada orang di satu video yang sama, tapi kita bisa mengimprove konsep dari satu konten itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua ya tingkatkan komunikasi, terus mengangkat yang unik dari sisi video itu, dari sisi konten. Yang ketiga penunjangnya adalah tentunya ya kualitas baik audio ataupun video itu tidak bisa dibohongin. Benar nggak Mas ya? Benar. Nggak bisa dibohongin. Benar. Tapi untuk pemula dulu saya pakai handphone juga Mas. Iya. Dulu saya pakai handphone Samsung Note 20, saya masih ingat. Saya itu pakai handphone Samsung Note 20 konten saya. Alhamdulillah juga bagus. Kenapa? Iya. Karena saya bisa mengangkat sesuatu yang unik di video ini, munculkan sesuatu yang unik yang bisa masyarakat itu yang menonton bisa nyaman untuk ditonton. Jadi artinya nggak perlu awal-awal nggak perlu yang wah-wah dulu lah kamera. Itu aja. Pause dulu. Terus kenapa meledak? Yang saat ini belum selesai. Ketika saat ini kenapa bisa meledak? Sebenarnya bukan hanya saya aja, banyak konten kreator yang sekali upload juga meledak banyak. Seperti mohon maaf saya sebut namanya Mas ya, anak pedalaman itu langsung meledak itu juga. Sebab pertama dia itu sudah ada penonton fanatik. Iya benar. Artinya subscribernya sudah banyak. Terus yang kedua dia itu fokus ke kualitas konten. Jadi dia milih-milih mana yang layak dijadikan konsumsi bagi media masyarakat. Iya betul. Itu aja. Jadi dia menjaga kualitas visualisasi sama audio. Itu aja. Sama keunikan yang memang jarang orang terekspos. Itu sih. Itu teman-teman. Jadi ya salah satu kunci kesuksesan dari YouTuber Kacong Explore itu ya barusan teman-teman. Jadi ya kalau kita masih pemula ya untuk apa adanya dulu ya. Betul. Kalau pemula diusahakan, kalau saran saya pemula memang sama dengan Mas Beren Sastro itu harus sering upload Mas. Harus sering upload kalau bisa 1 minggu 2 kali. Untuk yang awal-awal. Sebab dia mengejar penonton dulu. Mengejar penonton ya. Nah, begitu sudah 20.000 atau 50.000 baru itu agak ditingkatkan lagi kualitasnya. Jadi memang nggak bisa bohong gitu. Pengejarannya itu beda ya. Kalau memang pemula memang harus mengejar sering upload gitu ya. Tapi harus ada benang merahnya lagi. Jangan asal nggak asal itu ya. Yang kedua kan setiap orang kan punya karakter masing-masing ya di videonya kan. Jadi ya bentuklah di situ. Karena kan penggemar kita kan beda-beda. Kadang kita bisa lihat di analisis video itu kita bisa lihat tuh penggemar kita banyak yang perempuan atau laki-laki, banyak di usia di umur berapa. Oh ternyata di usia tua-tua ini. Biasanya kalau orang kayak kita kan desa-desa sering yang biasanya penggemarnya kan orang-orang luar negeri yang sudah tua atau umur-umur yang sudah 38, 40 kan. Kita harus bisa memahami penonton kita. Karena nggak ada yang bisa memainkan algoritma. Siapapun nggak ada yang pernah bisa memainkan. Jadi kalau teman-teman nonton bareng-bareng, nonton berjamaah atau apa saling support itu jangan tiru itu bullshit. Ini dari saya ya, itu bullshit. Jadi kuncinya adalah penonton itu aja. Jadi kalau mau bahas algoritma dikasih tagar apa itu nggak mempengaruhi. Sedikit aja mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah, jadi kalau saya sebut algoritma itu adalah penonton. Jadi kalau mau meningkatkan algoritma YouTube agar bisa disukai sama YouTube, direkomendasikan, ya harus bagaimana penonton kita bisa menarik di video kita. Siap. Terima kasih atas wejangannya Mas Kacong Explorer. Oke teman-teman, ya demikian ya sedikit kita ngobrol ataupun berbincang sama Kacong Explorer dan juga cerita anak desa Banjarnegara. Dan kali ini spesial ya, kita ngobrolnya ini di Bukit Skuter. View 360 derajat di Dieng ini teman-teman. Itu Dieng itu teman-teman. Oke, nah itu.
Dieng, Gunung Sindoro sama Gunung Sindoro di Prau. situ ya. Itu. Itu perahu ya. Ya, ini perahu ya. Perahu di situ, Sindoro itu. belakangnya Dieng. Oke. Nah, ini sedikit lagi nih Mas Kacong. Ini menurut panjenengan kira-kira potensi YouTube ke depan itu gimana? Apakah bisa kira-kira misal kita tekun terus bisa menjadikan apa ya istilahnya penghasilan harian tetap gitu? Apa gimana menurut jenengan ini? Kalau YouTube itu tidak bisa dijadikan penghasilan tetap, nggak bisa, sebab mungkin pandangan orang beda-beda kan. Kalau secara sependek sepengetahuan saya, YouTube itu mungkin di beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun masih bisa bertahan. Tapi persaingan di media itu banyak. Kayak sekarang sudah ada Spotify, sudah ada Facebook yang bisa dimonetisasi. Kayak saat ini Spotify juga bisa dimonetisasi. Artinya dari penonton yang ada di Indonesia ini bisa jadi nggak nonton ke YouTube, bisa jadi nonton di Spotify. Banyak gitu. Sekarang artis-artis yang ada di YouTube pindah ke Spotify. Oh gitu. Yang ada meledak di YouTube kontennya diupload juga di Spotify dan juga di Facebook. Jadi persaingan di dunia multimedia di zaman sekarang itu agak ketat. Baik sebagai jadi konten kreator, pesaing konten kreator juga banyak. Dan itu pun juga perusahaannya, fasilitatornya, penyedianya, YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, entah kedepannya apa ada lagi kita, itu semakin banyak juga. Jadi YouTube juga ada pesaingnya juga. Yeah. Jadi agak complicated ya. Jadi tergantung teman. Tapi pun kalau teman-teman mau menjadikan YouTube sebagai penghasilan utama, jangan setengah-setengah menjadi seorang content creator. Karena sebenarnya kalau kita full dengan YouTube, fokus dengan YouTube, kita harus punya kualitas. Intinya kualitas video harus ditingkatkan. Mulai dari alat, mic. Jadi nggak bisa kita setengah-setengah. Karena bukan hanya AdSense-nya yang mendapatkan duit, tapi yang lebih banyak itu dari endorse undang ke sana ke sini. Itu kalau mau benar-benar fokus ke dunia konten kreator. Kalau hanya ini nggak bisa. Tapi kalau sebagai cuan utama itu sampingan utama, nggak ada masalah. Karena tantangannya YouTube kedepannya seperti itu. Selain dari sisi konten kreatornya banyak persaingannya, yang lebih bagus daripada kita, YouTube-nya juga pun banyak persaingannya. YouTube juga banyak. YouTube juga ada saing juga. Iya. Bener nggak? Dulu memang kita nonton video yang ngertinya di YouTube gitu ya. Sama kan, sekarang TV sudah nggak laku. Iya. Ganti YouTube. YouTube laku kan karena ada TikTok. YouTube udah ada pesaingnya. Jadi pendek. Jadi orang jarang pindah ke YouTube. Begitu teman-teman. Jadi nggak mudah jadi konten kreator. Pusing. Dan kedua, biaya. Kadang-kadang kalau orang bahas biaya kan, wah ini biaya segini, operasional begini-begini. Kadang nggak pas satu video. Bener. Kita bisa minus kan, bisa ini. Tapi karena kita pedesaan, kita bisa, selain kita tidak bisa menikmati, seandainya view-nya, mohon maaf, moga-moga tidak dikit, tapi kita bisa menikmati healing. Iya, kan? Bener. Ada sisi baiknya lah. Iya, sekalian liburan gitu intinya. Iya, sekalian liburan. Tapi kalau sisi dipandang kita sisi negatifnya gitu. Iya. Ya gitu. Oke, jadi kurang lebih begitu teman-teman pandangan dari Kacong Explorer terhadap persaingan per-YouTubean gitu. Nah, jadi bukan hanya konten kreator aja yang banyak pesaingnya. YouTube juga ada sendiri. Juga ada pesaingnya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Mas Kacong. Siap. Jadi sekarang teman-teman sudah YouTube, saya pindah ke sini ke Spotify. Bukan hanya kita aja, banyak YouTuber besar yang sudah pindah ke sini juga. Maksudnya bukan pindah ya, punya akun Spotify. Jadi konten YouTube yang ada di YouTube bisa sama dengan di sini. Oh gitu. Iya. Tapi nggak kena hak cipta ya? Nggak kena, aman. Ini konten-konten saya yang di YouTube. Ntar dulu ya, episode nih. Contoh ya, kita nonton. Karena saya juga baru belajar juga ini. Mana ya? Sorry. Nanti di ini aja mas. Dipotong aja. Mana ya? Bentar dulu. Kayak gitu. Oh ini ya. Jadi sama dengan YouTube sebenarnya sekarang Spotify, yang dulunya podcast, musik, sekarang udah bisa kayak YouTube.
Video apa aja bisa ya? Iya. Ini kampung desa Melintang. Desa Melintang. Itu kuburannya di situ. Jadi ini salah satu video milik Kacong Explorer yang ada di YouTube, di Dan Spotify. Spotify gitu ya. Iya. Dan banyak lain coba. Ini bisa di pause. Kan ada. Ini masih di lokasi yang sama, Podcast. yaitu di area danau Banyak yang Melintang, jarang kan kayak lokasinya di Raditya Kecamatan Dika. Warawis, Ya sama, saya juga Kabupaten podcast juga Kartanegara sama. di Podcast Provinsi Kacong Explorer. Kalimantan Tapi Timur. dalam bentuk video. Ya, Oh. nama Terus desanya Rizky sama Replay coba. dengan Yang nama saya danau yang juga ada. merupakan Rizky salah satu Rizky. danau terluas di Provinsi Kalimantan Rizky Timur, yaitu Replay. Desa Melintang. Desa Terapung Ya. Melintang ini memiliki sekitar Replay. 500 rumah Tren malam ya kan. atas tiang-tiang kayu dan Malam-malam sebagian podcast. besar dibangun Jadi dengan memang traki-traki ya, persaingan di yang dunia mengapung danau. media sosial ini makin banyak juga ya. Makin banyak nanti banyak itu nanti. Yang dulunya podcast hanya untuk musik ya kan, sama podcast doang kan. Saat ini bisa Nah, ini masuk besok YouTube. cerita anak desa besok masuk Ih. itu. Nah, Kita masuk ya. Masukin. Bisa dengerin suaranya dari luar ya, tanpa di itu. Ya, enaknya ya. Ya, di balik layar CAD. Nih, perjuangan. Bawa kayak gini. Punya koper kayak Oh, mau- sih. kayak mau ke itu aja, ke apa? Kalimantan. Liburan 2 hari di Dieng nih cukup puas Mantep. teman-teman. Jos. Jelas banget. Orang bosen nih ya Gak dia. mau di Dieng. Saya itu pengen banget punya jodoh orang Dieng. Semoga tersampaikan ya Allah.